Salam, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan memberikan satu tema di dalam firman yang saya akan sampaikan tentang jangan khawatir. Kalau kita bicara tentang jangan khawatir, ada banyak faktor, ada banyak hal yang membuat sehingga orang mengalami kekhawatiran. Ada banyak faktor sehingga membuat orang mengalami ketakutan. Ya, contohnya apa? Ketika orang itu mengalami penyakit, ya, dokter memvonis bahwa penyakitnya ini tidak akan sembuh. Dia divonis bahwa penyakitnya ini tidak akan pulih. Pastinya orang akan mengalami ketakutan. Orang akan mengalami kekhawatiran dalam hidupnya. Ya, atau mungkin dia mengalami yang namanya jalan buntu. Ya, dia sudah mencoba ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, sudah minta tolong sana, minta tolong sini, tapi tetap dihadapi jalan buntu. Pasti orang akan panik, orang akan takut, orang akan khawatir. Artinya kekhawatiran itu, ketakutan itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Nah, hari ini kita akan baca satu firman Tuhan, ya, yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, artinya dalam kita menghadapi kehidupan ini, ya, dalam kita menghadapi situasi seperti ini, ya, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita tidak menghadapi seorang diri, tapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Kenapa Tuhan bilang serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan? Ya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Ya, dibilang serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkanlah. Ya, berarti ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi beban yang berat, bawa itu kepada Tuhan. Ya, serahkan itu kepada Tuhan. Sebab aku yang memelihara kamu, sebab Tuhan yang memelihara kita. Artinya apa? Di dalam pemeliharaan Tuhan itu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya. Kalau masalah itu kita pikul sendiri, beban itu kita pikul sendiri, kita tidak akan lihat pertolongan. Yang ada akan membuat kita jadi apa? Jadi stres. Yang ada membuat kita menjadi apa? Jadi uring-uringan. Yang ada membuat pikiran kita jadi mumet. Ya, tapi mari serahkan itu ke Tuhan. Ya, Tuhan bilang serahkanlah kepadaku. Apapun beban hidup kita. Mungkin hari-hari ini, ya, saudara yang sedang menonton video saya, mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami beban hidup. Mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami masalah demi masalah yang tidak kunjung selesai. Ya, mari datang sama Tuhan. Bawa bebanmu kepada Tuhan, serahkan bebanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Ya, seringkali karena kita belum melihat jawaban, karena kita belum melihat pertolongan Tuhan, kita selalu bilang begini, Tuhan sudah tinggalkan kita. Tuhan sudah tidak peduli sama kita. Kita mulai membanding-bandingkan. Kenapa yang di sana tidak sungguh-sungguh tapi Tuhan tolong? Kenapa di sini yang sungguh-sungguh Tuhan tidak tolong? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, jangan pernah buat perbandingan. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Ya, Tuhan menolong kita itu rata, Bapak Ibu. Ya, kalau hari ini engkau belum lihat pertolongan Tuhan, ya, tetap kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Ya, tetap fokus kepada Tuhan. Ya, jangan karena kekhawatiran membuat iman kita menjadi apa? Menjadi layu, menjadi kerdil. Jangan karena ketakutan, kekhawatiran sehingga membuat kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan yang besar. Ya, oleh sebab itu kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir dalam menghadapi kehidupan ini. Ya. Kita buka di dalam Matius 6 ayat yang ke-26. Dikatakan apa? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu
jauh melebihi burung-burung itu. Ya, firman Tuhan bilang apa? Pandang burung-burung di udara. Ya, pandang burung-burung yang di langit. Saudara, kalau burung saja Tuhan bisa pelihara dengan sedemikian rupa, masakan kita buatan tangannya, masakan kita biji matanya, masakan kita ciptaannya sendiri serupa segambar dengan Kristus, Tuhan telantarkan. Coba kita pikir, burung saja Tuhan pelihara, ya. Kenapa kita Tuhan tidak pelihara? Nah, yang seringkali membuat kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan karena ketakutan kita yang sudah berkelebihan dosis. Yang seringkali membuat kita tidak melihat jalan keluar karena seringkali ketakutan kita ini sudah melebihi dari batas rata-rata. Oleh sebab itu, ya, kita harus sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh percaya tidak akan pernah dipermalukan Tuhan. Ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya. Kuncinya adalah apa? Percaya akan Tuhan, percaya akan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan di dalam Matius 6 bilang, jangan kamu khawatir. Ya. Jangan kamu khawatir. Berarti kita tidak perlu khawatir. Ya. Tetap pegang firman Tuhan, tetap pegang teguh firman Tuhan. Ada 3 hal kenapa kita tidak perlu takut dalam menghadapi kehidupan ini. Yang pertama, karena kita punya Tuhan yang besar. Ya, kita punya Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ya, kenapa kita tidak perlu takut? Karena kita punya Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang berbohong. Ya, ketika Dia mengatakan janjinya, Dia akan menggenapi janjinya. Kita lihat Abraham. Walaupun dia harus menanti 25 tahun. Tapi kita melihat sekalipun 25 tahun tetap Tuhan menggenapi janjinya. Ya. Yang ketiga, kenapa kita tidak perlu takut? Karena kita punya Tuhan yang memberikan jaminan kepastian. 3 hal ini, ya, dalam kita menghadapi hidup ini, mungkin hari-hari ini yang tadi saya sudah katakan, kita sedang ada dalam kondisi yang pergumulan yang berat, ya, masalah, sakit penyakit, ya, mungkin dokter sudah vonis kita, kamu tidak akan sembuh, ya, mungkin dokter sudah vonis kita, ya, umur kita hanya tinggal beberapa bulan saja. Tapi mari percaya sama Tuhan. Ya, mungkin bagi manusia itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Saya mau sampaikan, tidak ada masalah di dunia ini yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Selama kita mempercayai firman-Nya, selama kita mempercayai Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan turun tangan atas kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.